Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk pembahasan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah. Ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah. Abdullah punya saudara-saudara yaitu Al-Harits, Az-Zubair, Hamzah, Abu Thalib. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdu Manaf. Juga ada Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, diberi gelar dengan Abu Lahab. Ada juga Abdul Ka'bah, Al-Muqawim. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah dan Al-Muqawim itu dua orang. Ada yang mengatakan satu orang saja. Kemudian ada Hijil, Al-Mughirah, Al-Ghidak, Naufal Birrah. Ibnu Katsir bahkan lupa menyebut satu nama, yaitu Al-Abbas. Padahal Al-Abbas juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alias saudara laki-laki Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah juga punya saudara-saudara perempuan, yaitu tante-tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Syafiyah, ibunda Zubair bin Awam, Atikah, Arwa Umaymah Barrah, Ummul Hakim, disebut juga Al-Baidah. Itulah anak-anak Abdul Muthalib, kakek pertama Nabi. Perhatikan, Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Subhanallah, Allah tidak menyebutkan nama asli Abu Lahab dalam Al-Quran, tetapi menyebut gelarnya. Allah berfirman, Tabbat yada Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Padahal nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kalau ada nama Abdul Uzza, berarti ada penyembahan terhadap berhala Al-Uzza. Al-Uzza adalah berhala yang diagungkan orang Quraisy. Ketika perang Khandaq dan Uhud, Abu Sufyan berkata, Lana Al-Uzza wala Uzza lakum. Kami punya berhala Uzza, kalian tidak punya. Maka jelas bahwa Abdul Uzza berarti hamba berhala Al-Uzza. Karena itu Allah menyebutnya dengan gelarnya saja, yaitu Abu Lahab. Di antara paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau diangkat menjadi Rasul, yang masih hidup ada 4 orang, Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Al-Abbas. Dari 4 ini, 2 masuk Islam, Hamzah dan Al-Abbas, sedangkan Abu Thalib dan Abu Lahab kafir. Abu Thalib membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Abu Lahab justru menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah dan Al-Abbas umurnya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya selisih sekitar 3-4 tahun. Jadi meskipun paman, usia mereka hampir sebaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah masuk Islam lebih dahulu dan wafat dalam perang Uhud. Al-Abbas masuk Islam belakangan, sekitar tahun ke-8 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam sebelumnya, tetapi menyembunyikan keislamannya. Wallahu a'lam. Namun keduanya Hamzah dan Al-Abbas akhirnya sama-sama masuk Islam. Merekalah paman-paman dan tante-tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakek pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Disebut Syaibatul Hamd menurut pendapat yang syahih. Mengapa disebut Syaibah? Karena ketika lahir sudah ada rambut putih di kepalanya. Disebut Al-Hamd karena beliau berakhlak mulia sehingga sering dipuji. Maka diberi nama Syaibatul Hamd. Abdul Muthalib adalah anak dari Hashim. Hashim adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Hashim sendiri nama aslinya adalah Amr. Hashim berasal dari kata Hashama, artinya menghancurkan, mencampurkan, atau mengadon roti dengan kuah atau minyak, lalu membagikan roti itu kepada orang-orang yang kelaparan. Jadi gelar Hashim menunjukkan kemuliaan beliau, karena sering memberi makan orang-orang kelaparan. Hashim pernah pergi ke Madinah dan menikah dengan seorang wanita dari kaum Ansyar, kabilah Bani Najjar. Dari pernikahan itu lahirlah Abdul Muthalib, Syaibah. Hashim kemudian berdagang ke negeri Syam,
tetapi wafat di sana. Sementara anaknya, Syaibah, tinggal di Madinah bersama ibunya. Pamannya Syaibah, yaitu Al-Muthalib, mendengar bahwa ia punya keponakan di Madinah. Maka ia pergi menemuinya, lalu merayu ibunya agar Syaibah dibawa ke Makkah. Dalam sebagian riwayat, ia bahkan mengambilnya diam-diam. Dalam riwayat lain dengan izin ibunya. Al-Muthalib lalu membawa Syaibah ke Makkah dengan dibonceng di belakang untanya. Orang-orang yang melihat bertanya, "Siapa itu yang bersamamu, wahai Al-Muthalib?" Ia menjawab, "Hambaku." Sejak itulah orang-orang menamakannya Abdul Muthalib, hamba Al-Muthalib. Padahal sebenarnya ia adalah keponakan Al-Muthalib. Al-Muthalib wafat, lalu kepemimpinan Quraisy beralih kepada Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib dikenal sebagai Sayyidu Quraisy, pemimpin orang-orang Quraisy. Hashim punya beberapa saudara, Al-Muthalib, Abdu Syams, Naufal. Keturunan Hashim dan Al-Muthalib disebut Ahlul Bait. Jadi, semua keturunan Bani Hashim disebut Ahlul Bait dan semua keturunan Al-Muthalib juga disebut Ahlul Bait. Di antara Ahlul Bait dari jalur Al-Muthalib adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena itu beliau disebut Al-Muthalibi, yakni dari jalur Al-Muthalib. Sementara dari jalur Bani Hashim, Ahlul Bait banyak sekali. Misalnya dari keturunan Al-Abbas, keturunan Ali, keturunan Aqil, bahkan keturunan Abu Lahab, meskipun Abu Lahab sendiri kafir. Dari jalur Abdu Syams muncul Bani Umayyah. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Bani Umayyah adalah Utsman bin Affan dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena sama-sama dari Bani Umayyah, ketika Utsman terbunuh oleh para pemberontak, Muawiyah menuntut darahnya. Hal ini sesuai firman Allah. Barang siapa terbunuh secara zalim, maka kami serahkan urusannya kepada walinya. Surah Al-Isra ayat 33. Wali terdekat dari Utsman yang punya kekuasaan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itu, ia menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menangkap para pembunuh Utsman. Intinya, Muawiyah dan Utsman sama-sama berasal dari Bani Umayyah, keturunan Abdu Syams.